Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Perkenalkan, saya Ahmad, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 2 LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Saat ini saya sedang mengikuti ujian kinerja UKIN sebagai bagian dari proses penilaian kompetensi saya sebagai calon pendidik profesional. Dalam video ini saya akan menampilkan praktek pembelajaran sesuai dengan kompetensi pedagogik dan profesional yang telah saya pelajari selama program PPG. Semoga apa yang saya sajikan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kesiapan saya dalam mendidik dan membimbing peserta didik dengan optimal. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan langkah kita dalam mencerdaskan generasi anak bangsa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya anak-anak? Baik, ucapkan alhamdulillah. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak minta satu orang maju ke depan untuk memimpin doa, tapi yang lainnya juga ikut berdoa. Ya. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih banyak untuk Zelo. Sekarang Bapak absen dulu untuk kehadiran kalian hari ini. Di sini Bapak lihat ada 3 orang yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? April, Istiqomah, Wafa. Kenapa, Jar? April kenapa? Garing kenapa, Jar? Oh, karena tahu. Habis itu Bang, Istiqomah garingnya kenapa? Karena turunnya kenapa? Garingnya ada bikin surat lah. Ada, oke. Nanti Bapak minta tolong bilangkan sama ibunya atau kakaknya kalau ketemu nanti. Kalau sakit nanti bikin surat, kasihkan ke wali kelas. Oke, wali kelasnya Ibu Anissa Rahayu. Oke. Nah, di sini setelah kita tadi membaca doa dan yang lain-lain, nah sekarang kita mau nyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak minta berdiri semua. Tangan kanannya
Tidak ada ya. Indonesia. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali tempatnya. Oke, kita sebelum memasuki pelajaran ini, kemarin kita sudah belajar minggu kemarin tentang bersikap sopan santun. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar tentang bersikap sopan santun. Yang mana bersikap sopan santun itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk hari ini tema kita setelah bersikap sopan santun. Nah, kali ini kita tentang berbaik sangka. Nah, sekarang berbaik sangka. Nah, tentang berbaik sangka ini tujuan pertama yaitu kalian peserta didik memahami makna berbaik sangka. Nah, jadi di sini kita mempelajari bagaimana berbaik sangka itu. Jadi memahami maknanya. Ketika kita memahami sebuah makna, maka kita akan faham. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran inti, kita ice breaking dulu. Seperti biasa, tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Nah, oke, agar tambah karena kita belajar pelajaran agama, nambah semangat kita, dan ice breakingnya ada kalimat doanya. Kita tepuk anak soleh. Apa? Oke, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Yes. Oke. Nah, dari sini, dari memahami makna berbaik sangka. Nah, Bapak, di sini bagaimana caranya agar kita menjadi seorang yang berprasangka baik? Kayak apa kira-kira caranya nih, Bu Hanpian, agar kita itu bisa berprasangka baik? Saya bisa jawab. Nah, berpikir apa? Positif. Berpikir positifnya kepada siapa? Pertama, kepada guru. Kedua orang tua. Terakhir kepada
teman. Nah, jadi kepada guru, kepada kedua orang tua, dan kepada teman. Nah, jadi kita menghindari berburuk sangka agar kita bisa berbaik sangka. Dengan cara apa tadi? Berpikir positif. Bagus. Nah, terus lagi Bapak mau tanya lagi. Mengapa kita harus berprasangka baik? Mengapa kita harus berprasangka baik? Sekira apa? Nah, memiliki apa? Banyak teman. Oke, bagus. Jadi jawabannya tadi kita berprasangka baik agar memiliki banyak teman. Nah, benar. Kalau kita berprasangka kurang baik, maka kita akan dijauhi teman-teman kita karena kita berprasangkanya selalu buruk. Nah, kalau orang berprasangka baik, nah maka kita akan mendapatkan teman-teman yang banyak. Oke. Oke, nah di sini arti berbaik sangka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka artinya duga atau taksir. Berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Nah, berbaik sangka kita selalu diingatkan agar berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru atau teman. Nah, yang dijawab sama Kaila tadi, dijawab sama siapa lagi? Dika, sama siapa lagi? Patih. Nah, itu berpikir positif adalah perilaku terpuji. Lawan kata berbaik sangka adalah berburuk sangka atau prasangka. Sebagai insan yang baik akan menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Nah, jadi untuk menjadi insan yang baik, nah kita hindari jangan sampai kita berburuk sangka terhadap orang lain. Nah, di sini Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Nah, ini artinya atau terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman. Nah, berarti ini panggilan untuk kita yang mengimani atau beriman. Beriman kepada siapa? Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Artinya bepandiran yang kada baik. Nah, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu saja kamu terasa jijik. Karena mungkin kita memakan daging bangkai aja, daging binatang, kada mungkin kita makan, apalagi daging manusia. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar kita menjauhi berburuk sangka tadi. Dengan apa caranya? Dengan jangan banyak menggunjing seseorang. Kalau menggunjing maka jatuhnya ghibah. Dibicarakan itu benar, namanya ghibah. Kalau dibicarakan itu tidak benar, namanya fitnah. Nah, dari kita membicarakan orang tadi, ghibah tuh, lalu yang mendengarkan dan yang menyampaikan, maka berpikirlah negatif. Kita lanjut. Nah, di sini perbedaan
Husnuzan, berprasangka baik yang mendorong sikap positif, saling menghormati dan membangun kepercayaan, saling percaya. Oke. Kalau suuzan, berprasangka buruk yang cenderung menyebabkan konflik, ketidakpercayaan dan prasangka negatif yang tidak berdasar. Jadi misalkan ataya lawan jelo jerataya kutiakan es kulah. Kan ingat ataya ini sudah meminum. Kenapa jelo? Berkurang es ke minum kah? Kan ada deger. Nah berarti kada percaya. Ya, tapi kalau nyinya percaya, ngeliat esnya ingat, artinya ini sudah meminum. Ataya tadi sudah meminum. Lalu kada mungkin berasangka buruk kepada jelo. Nah, tanya saling kepercayaan. Oke, lanjut. Nah, hadis riwayat muttafaq alaih, artinya disepakati oleh seluruh para ahli hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits muttafaqun alaih. Artinya diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah, tadi apa? Sabda Rasulullah, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling bohong. Oke, sekian. Terima kasih. Nah, sekarang sudah memahami teori yang Bapak berikan. Bapak putarkan di sini video. Di sini ada 2 video ya. Nah, sebelum memutar video, Bapak membagikan lembar tugas. Nah, ini silakan lembar tugasnya untuk individu. Oke. Nah, di sini Bapak bagi. Oke. Nanti kalian melihat videonya. Lihat video 2 video nanti. Nah, kalian catat di situ, tuliskan 3 contoh sikap berbaik sangka. Terus apa dampaknya kalau berprasangka buruk? Terus mengapa kita harus berprasangka baik? Jadi mencari informasinya nanti di video. Silakan disimak dengan baik video yang pertama. Nah, dari video ini kalian bisa mencatat, sudah? Mencatat? Oke. Sekarang kita putarkan video yang kedua.
Oke. Nah, dari dua video tadi, video pertama tadi tentang apa? Tentang seorang gelandangan, ya. Tentang seorang gelandangan, yang mana seorang gelandangan itu diprasangka buruk oleh si pemilik toko. Padahal apa yang terjadi dari video tadi? Apa? Nah, dia melindungi dari tokonya, dia melindungi toko seorang penjual tadi dari penjahat. Apalagi? Apa? Yang kedua, tadi video apa tentang nenek-nenek yang beli makanan? Ternyata apa nih, Kak? Kenapa? Dia berprasangka buruk. Nah, dia berprasangka buruk kepada orang lain, kata Virgi. Dikira makanannya, ternyata bukan. Nah. Oke. Sambil dicatat apa aja tadi. Nah, di situ kan ada dampaknya ya. Nah, dari video tadi kalian bisa melihat dampak apa ketika berprasangka buruk. Terus yang ketiga tadi, mengapa kita harus berbaik sangka. Nah, yang pertama tadi apa? Tuliskan 3 contoh sikap berbaik sangka yang kamu lihat di dalam video. Oke, di sini dapat macak sebuah kartu. Nah, ini sebuah kartu tentang prasangka, perilaku prasangka buruk dan perilaku prasangka baik. Nanti yang mendapatkan pertanyaannya perilaku prasangka baik itu hanya diam di tempatnya. Oke, paham? Yang mendapatkan perilaku prasangka baik atau buruk itu nanti diam di tempatnya. Bagi yang mendapatkan jawaban, cari temannya yang tadi, yang memiliki prasangka baik, prasangka buruk. Jadi saling mencari. Oke. Nah, sekarang Bapak acak. Oke, di sini 1, 2, 3. Nah. Coba dulu satu-satu. Nah. Oke. Oh ya. Oke. Oke. Oke, sudah dapat kartunya masing-masing? Ya, setelah Bapak acak tadi, silakan yang jawaban tadi mencari temannya yang memiliki pertanyaan. Silakan dicari. Berdiri dulu. Cari temannya. Yang prasangka baik yang mana, yang prasangka buruk yang mana. Ayo. Atau yang jawaban juga mencari temannya. Yang pertanyaan mencari temannya, yang anu pertanyaan temannya. Ya, silakan. Ayo. Dekatin aja, ada apa? Cari. Jalan aja, ada apa? Jalan. Cari. Cari dulu. Ya. Yang negatif cari pasangannya, yang positif cari pasangannya.
Hmm. Cari temannya. Oke, dapat sudah? Oke, berdua dapat ya. Siapa lagi? Sudah dapat? Oke, sudah dapat pasangannya masing-masing? Sudah? Ya. Ya, berpasangan. Sip. Sudah berpasangan masing-masing. Nah, sekarang Bapak minta ya kalau sudah duduk aja. Ya. Oke, yang sudah Bapak minta ya satu orang untuk mewakili individu yang lainnya. Bapak minta satu orang ya untuk maju. Satu orang untuk maju. Ya. Oke, Kayla deh. Kayla maju ke depan. Terus pasangannya siapa tadi? Pendapat. Oke, Baim sama Baim maju. Ya. Bawa yang tadi sama punya Pian. Pian tadi dapatnya apa? Ini prasangka baik ya. Oke. Ini bawa ke depan presentasikan. Bacakan di depan temannya. Oke. Ya. Sini. Ya, silahkan dibaca dari yang Bapak bagikan tadi tugasnya. Tuliskan 3 contoh sikap baik. Nah, sikap berbaik sangka yang kamu lihat dalam video. Nah, silakan nomor 1. Selalu berpikir positif. Nomor 2. Tidak memandang sebelah mata. Nomor 3. Berpikir jernih. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk Kayla dulu. Nah, yang kedua, apa dampak ketika berprasangka buruk? Dampaknya merusak hati dan pikiran dan tidak memiliki banyak teman. Oke, beri tepuk tangan. Bagus jawabannya. Oke, yang ketiga, mengapa kita harus berbaik sangka? Untuk menjadi kepribadian yang baik dan selalu positif agar hidup selalu tenang. Oke, beri tepuk tangan lagi. Bagus sekali. Nah, sekarang siapa yang mau bertanya kepada Kayla? Oke, Hayati, silakan berdiri Hayati. Sini aja. Oke, tanya. Apa yang kamu pahami dari perilaku berprasangka baik? Oke, apa yang dipahami Jar dari perilaku berprasangka baik? Yang aku pahami agar menjadi lebih baik dan berpikir positif. Oke, bagus Hayati. Oke, sip. Beri tepuk tangan untuk Kayla. Nah, sekarang Bapak minta tadi, kita kan tadi Bapak bagi sudah kartu yang Bapak acak. Kalian mencari teman untuk memasang pasangannya. Nah, sekarang ini Kayla dapat jawaban atau pertanyaan? Jawaban. Pertanyaan berarti sama Baim. Ya, Baim, baca apa pertanyaannya? Perilaku berprasangka baik. Oke, perilaku prasangka baik. Oke, jawabannya? Syukur atas segala nikmat. Syukur atas segala nikmat. Oke, berikan tepuk tangan untuk Kayla dan Baim. Silakan duduk. Kita prasangka baik, kata Kayla tadi apa? Menjadi orang yang lebih positif. Maka kalau kita lebih positif, maka kita banyak memiliki teman. Oke? Nah, jadi sekarang Bapak minta kita menyimpulkan sama-sama ya. Nah, jadi kesimpulan hari ini
Kesimpulan hari ini Bapak minta yang pian dapat tadi dari apa prasangka buruk. Tadi apa prasangka buruk yang pian dapatkan tadi apa? Bacain. Ini bacain. Bacain, Kak. Fokus pada solusi jalan keluar. Fokus pada solusi jalan keluar. Itu prasangka buruk atau prasangka baik? Prasangka baik. Oke. Sekarang Bapak tanya lagi ke Jalo. Oke. Lalu memberikan kepercayaan penuh. Selalu. Memberikan kepercayaan penuh. Nah, itu dari apa tuh? Prasangka apa itu? Baik. Baik. Oke, bagus. Oke, satu lagi yang Bapak tanya. Sekarang, nah, ini tentang apa nih? Menghormati orang lain. Menghormati orang lain itu prasangka apa? Baik. Baik. Nah, jadi kita dari pembelajaran hari ini ialah ketika kita berprasangka yang baik-baik, maka menjadikan positif bagi diri kita dan lingkungan kita. Tapi kalau kita berpikir yang buruk-buruk, maka kita menjadikan aura negatif yang kita tebar di diri kita dan di sekeliling kita. Nah, jadi untuk pembelajaran berikutnya, setelah berprasangka baik, nanti ada pembelajaran tentang berprasangka jahat atau prasangka buruk. Nah, ini tergabung dari yang tadi juga. Nah, jadi kita nanti mempelajaran ini setelah pembelajaran prasangka baik, berikutnya nanti ada menghindari berprasangka buruk terhadap teman. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini kita beri apresiasi dulu untuk diri kita semua. Berikan tepuk tangannya. Pian, kalau ini di rumah nanti, misal ini kan punya ada ading misalkan, atau punya kakak. Nah, jangan sampai nanti di rumah prasangka yang kadang-kadang dengan kakak, misalnya mau pian nih Maya kenapa memberi kakak tuh uang jajan 50.000, nah, misalkan ulun diberinya 30.000 ja, nah kan sudah ada prasangka kada baik. Kakaknya kenapa diberi uang jajan 50.000? Itu dikarenakan sekolahnya mulai pagi sampai sangat sore. Nah, dan kebutuhannya pun lebih banyak daripada kalian. Habis itu lagi misalkan sama ading, kenapa ading tuh enak-enak makanannya ada sun, habis itu lagi misalkan snacknya macam-macam, kenapa ulun kada kayak itu? Nah, karena adingnya masih bayi dan memerlukan itu, sedangkan kita sudah bisa memakan makanan orang yang dewasa seperti nasi, seperti yang lain-lain. Nah, jadi jangan menghiri, akhirnya nanti berprasangka buruknya apa? Wah, mama nih lebih sayang lawan ading misalkan. Atau kayak tadi, wah mama nih lebih sayang lawan kakak misalkan. Nah, ya. Jadi jangan seperti itu. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bapak minta satu orang maju ke depan, jalan kembali untuk membaca doa ulang. Silakan jalan ke depan. Kita baca doa pulang sama-sama.
Oke. Bapak tutup dengan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.